Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu sampai. Hai Re, iya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 264. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk karena ceritanya ini kayaknya panjang-panjang banget ya. Takut durasinya kelamaan. So, cerita pertama ini datang dari siapa ini? Dari Sundari ya. Judulnya adalah Gedung Kantor Berhantu. Oke. Halo Kak, perkenalkan nama aku Sundari. Kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman aku di kantor berhantu. Sebelum saya nempatin gedung kantor yang sekarang ini, kami harus menyewa ruangan kantor di sebuah gedung milik bank di bilangan Jalan Imam Bonjol. Kalau orang Medan pasti tahu. Oh, di Medan ini. Kebetulan juga gedung bisnis perusahaan saya juga di situ. Jadi kami pun menyewa ruangan gedung tersebut di lantai 8. Lumayan luas, kalau nggak salah hampir satu lantai kami sewa di situ. Jadi sebelum nempatin ruangan itu, saya dan teman saya dari Departemen Engineering waktu itu harus melakukan survei terlebih dahulu. Hal ini biasa dilakukan guna mengukur luasan bangunan yang dipakai, menentukan peruntukan ruangan, lalu dibagi menjadi 3 karena ada 3 departemen yang akan menempati ruangan itu. Ruang demi ruangan saya ukur dan saya skat, kemudian ditentukan ruangannya buat apa. Secara sepintas, ruangan ini amat sangat luas, tapi terkesan suram. Entah kenapa hawanya nggak enak aja. Tapi karena kami terlalu semangat untuk segera menempatinya, akhirnya saya pinggirkan perasaan saya tersebut. Seminggu setelah lakukan survei ulang, akhirnya kami pun pindah. Proses pindahan pun dilakukan selama 5 hari, di mana satu persatu departemen mendapat jatah 1 hari untuk memindahkan barangnya ke gedung baru, lalu selama 2 hari sisanya diperuntukkan untuk menyusun dan beres-beres. Jadi kejadian pertama itu datang dari teman-teman yang bantu kami pindahan. Pas sore hari jam 6-an pas di dekat lift barang kalau gak salah. Jadi mereka ngeletakin cermin nih. Nah secara tiba-tiba pecah di tengahnya alias bolong tanpa sebab. Padahal gak ada yang nyenggol ataupun megang. Cerita horor pun menyeruak ke permukaan. Cerita pertama itu muncul yaitu lift. Jadi, gedung itu punya 7 lift. 6 buat para penghuni, 1 buat ngangkat barang. 6 lift ini dibagi 2, 3 di kiri gedung dibagi 2, 3 di kiri gedung, sisanya di kanan gedung. Yang paling horor itu lift kiri nomor 3 atau paling pojok. Konon katanya dulu ada pekerja bank di situ yang pulang larut malam karena lembur. Terus dia pun menggunakan lift kiri paling ujung itu. Entah kenapa kepalanya nyangkut, lalu pintu lift itu pun tertutup otomatis dan turun ke bawah. Dan seperti yang kalian bayangkan ya,
pekerja itu pun meninggal dengan kepala tertinggal di lantai 8 dan badan itu di basement. Anjir, aduh serem anjay. Sampai sekarang kisah itu cukup sering dibicarakan. Secara keanehan pun ada terhadap lift itu. Kayak gak mau nutup, bunyi sendiri atau gak mau jalan, padahal bolak-balik dah dibenerin sama orang yang ahli di bidang lift. Tapi pengakuan mengejutkan muncul bahwa semua spare part yang di lift itu sudah baru semua, tapi tetap aja ngadat. Hal itu terjadi setelah kejadian pegawai tersebut. Lalu cerita kedua itu penunggu di lantai 5. Jadi gedung ini terdiri dari 10 lantai, di mana lantai 5 sama sekali tidak digunakan ataupun disewakan. Pertama-tama saya dan teman-teman juga sempat heran kenapa lantai 5 ini gak pernah dipakai untuk acara atau keperluan apapun. Terus security bank ada cerita sama saya bahwa lantai 5 itu salah satu lantai paling kuat gangguan horornya. Makanya gak pernah dipakai ataupun disewakan. Awalnya lantai 5 itu disewakan ke salah satu provider HP terbesar di negeri kita Indonesia Raya ini. Namun gangguan mulai muncul seperti penampakan, benda bergerak sendiri, wangi bunga melati, hingga kesurupan. Kejadiannya nyaris tiap hari, hingga akhirnya para penyewa lain pindah. Namun gangguan gak berhenti dan akhirnya direksi mereka memutuskan untuk menutup gedung lantai 5 hingga detik ini. Cerita ketiga penunggu di lantai 8. Ya, lantai di mana kantor saya bercokol. Hari pertama pindahan aja udah diganggu. Jadi selama kami menempati lantai 8 tersebut, selama 2 tahun ada 4 cerita besar yang saya dan teman-teman saya ini alami. Cerita pertama ini datang dari teman-teman OB di kantor saya. Seperti biasa mereka mulai bekerja dari jam 5 pagi atau setelah azan subuh. Jadi merekalah manusia pertama yang membuka kunci gedung kami. Apaan anjay? Barusan kok merinding. Jadi pada saat kejadian, Kak Nila, OB senior di kantor saya ini lagi nunggu rebusan airnya. Jadi dia nongkrong deh di pintu belakang yang bisa tembus keluar. Bisa ke kamar mandi belakang, dapur umum, dan tenan lain. Jadi tiba-tiba OB dari perusahaan lain ini datang. Terjadilah percakapan satu arah di antara mereka. Ini apa nih? Oh, Dewi ya namanya ya. Disamarkan aja nama OB lainnya itu. Dewi, cepet kali kau datang, tumben. Biasa jam 6:30 kamu datang. Dewi diem nih, lalu lewat gitu aja masuk musola. Melihat kejadian itu, Kak Nila itu pun gak ambil pusing dan kembali menunggu air yang sedang direbusnya. Tapi keanehan terjadi, si Dewi ini gak keluar-keluar dari musola lebih dari sejam. Karena penasaran, Kak Nila ini pun membuka pintu musola. Dan alangkah terkejutnya melihat isi musola itu kosong. Padahal dia sangat yakin gak ada orang lewat selama dia menunggu air rebusannya itu. Lalu Dewi asli pun datang sesaat setelahnya sambil lari karena telat. Hoi Dewi, dari mana aja kau? Tadi kau yang sholat kan? Mana ada Kak, aku aja baru datang ini. Awas Kak, aku telat ini. Mendengar perkataan si Dewi membuat Kak Nila tiba-tiba merinding. Dan semenjak itu dia gak pernah berani sendirian di gedung itu kalau datang pagi. Pasti minta temenin security sampai OB lain juga datang. Cerita kedua itu datang dari bos saya. Jadi bos saya ini kan cewek, orang Semarang. Bos saya ini doyan banget lembur pulang malam-malam gitulah. Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Gokil gak tuh? Karyawannya pulang duluan, dia pulang malam. Nah ini dia itu cerita sama saya langsung Kak.
Dia tinggal sendirian di ruangan itu. Sementara yang lain di luar dan jam telah menunjukkan jam setengah 12 malam. Saat lagi serius-seriusnya kerja, tiba-tiba kecium wangi bunga mawar. Di ruangan itu wangi bunga mawar di ruangan itu. Hanya di ruangan itu mencium gelagat gak enak. Bos saya keluar lalu memanggil security. Lalu setelah masuk bersama security, tiba-tiba lampu ruangan itu mati dan wangi pun makin pekat. Melihat kejadian itu, bos saya pun langsung kabur dan gak berani lembur sendirian. Setelah kejadian itu juga dia sering menyium nyium bunga mawar kalau malam. Kalau udah nyium bunga mawar, pasti ngajak saya dan teman-teman saya pulang. Cerita ketiga itu datang dari teman-teman saya dari departemen lain. Tepatnya mereka yang dapat ruangan di pojok dekat gudang. Jadi pernah mereka malam-malam main PS. Karena di luar lagi hujan deras banget, jadi sambil nunggu ya pada main PS lah. Setelah beberapa lama, tiba-tiba tembok yang jadi sekat ke gudang seperti digedor-gedor berkali-kali. Dindingnya ini terbuat dari gipsum ya. Jadi kalau digedor itu nyaring banget dengernya. Setelah dicek, rupanya gudang tersebut kosong. Mereka pun ngacir menyelamatkan diri. Kemudian cerita keempat itu dari saya. Kebiasaan saya yang datang ke kantor di hari Sabtu atau Minggu sebenarnya buat nyelesain kerjaan yang masih gantung. Namun disinilah kejadian uniknya terjadi. Jadi pas saya lagi asik-asiknya kerja sendirian di ruangan, karena memang di Sabtu Minggu itu kantor libur ya. Ya kayak lagi nulis cerita inilah, saya sendirian nih sekarang di kantor. Sambil dengerin musik yang sengaja saya putar keras buat membunuh sunyi. Lumayan buat ngilangin hawa horornya, tiba-tiba saya dengar suara cewek nangis. Pelan banget, tapi terdengar jelas di kuping saya. Jelas banget. Karena kurang yakin dengan apa yang saya dengar, saya pun mengecilkan suara musik saya. Tapi anehnya, suara itu hilang. Terus saya gedein suara musiknya hingga musiknya itu berganti dengan lagu lain. Suara cewek nangis itu gak hilang. Nangisnya panjang dan memiliki kesan dalam banget. Saya pun merinding nih sekarang lagi nulis cerita. Terus saya cuekin dan serius lagi ngerjain kerjaan saya. Tiba-tiba lampu ruangan saya mati sendiri kayak ada yang matiin saklarnya. Terus saya hidupin lagi, terus dimatiin lagi. Melihat kejadian ganjil tersebut, saya pun langsung menyusun perkakas kerja saya. Nah, di saat saya panik menyusun laptop saya, tiba-tiba terdengar suara cewek cekikikan di depan pintu masuk ruangan saya. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung kabur. Pas mau matiin lampu tengah ruangan saya tuh nyium wangi parfum mayat. Kalau kalian sering nganter mayat, sering kecium wangi-wangi dari mayat kan? Gimana tuh wangi-wangiannya? Nah, wangi itu yang saya cium. Makin panik saya, terus saya lari. Hingga lupa saya ngunci pintu kantor saya. Sampai sekarang saya juga gak tahu kenapa gedung itu horor banget. Tapi kesimpulan yang saya tangkap kalau gedung itu merupakan gedung lama. Kalau katanya gedungnya itu tahun 1960-an sudah berdiri. Jadi wajar kalau agak horor. Itu aja Kak cerita saya. Semoga bisa menambah dosis horor di podcast Kakak. Oke, thank you banget ceritanya Sundara. Cerita dari Medan bro. Kali ini kita mendapatkan cerita dari Medan ya. Ini kejadian pertama kali horor di Medan. Biasanya kan di Kalimantan paling banyak tuh bro. Kalimantan, Surabaya, Jakarta, mana lagi? Lupa. Saking banyaknya cerita yang dibacain nih. Tapi ini jujur serem ya ceritanya. Nah, ini
Buat teman-teman nih, kalau orang Medan ya, kalau misalnya tahu dengan gedung tersebut, ya mungkin bisa nih cerita-cerita. Oh ya kak, emang itu gedungnya angker banget. Cluenya ini adalah di gedung milik bank di bilangan Jalan Imam Bonjol. Nih, Jalan Imam Bonjol daerah Medan tuh. Daerah mana tuh ya? Terus gedungnya itu gedung bank. Ya kayak banyak sih di Surabaya juga banyak tuh kayak gedung. Dia tuh gedung milik bank. Bank swasta, bank negeri, pokoknya itu gedung milik bank. Terus biasanya tuh gedungnya tuh disewa-sewain buat perkantoran-perkantoran lain. Kayak temen gua kan di bank apa ya? Bank Sinarmas. Nah, dia nyewa gedung tersebut buat kantor pialang kayak gitu-gitu. Nah, itu sih kejadiannya. Gua nggak tahu gedung ada nggak ya di Google ceritanya. Maksudnya dalam arti cerita ini tuh ada nggak horor di Google gitu, muat cerita horor di Medan. Kalau misalnya ini, maksudnya kalau misalnya ini udah terkenal ya nih gedung ya, pasti udah sering banget orang cerita nih apa namanya pengalaman horor di situ gitu kan. Tapi ini nggak ada sih, malas gue nge-searchnya terlalu banyak, malas mikir gue kayak gitu guys, serem sih. Gue kenapa ya? Pokoknya tuh kalau cerita horor di kantor, maksudnya di perkantoran gitu yang berlantai-lantai, di hotel juga yang berlantai-lantai, di kos-kosan kayak gitu-gitu, terus sama di mana ya, di rumah sakit. Rumah sakit itu tuh udah umum ya. Ya pokoknya di bangunan-bangunan tua gitu ya. Gue tuh kayak tertarik banget dibandingkan cerita di rumah, ya kan? Cerita di rumah, terus cerita di rumah sakit itu kan hal yang wajar ya, karena di situ kan banyaknya orang sakit gitu. Terus cerita di sekolah itu rata-rata ceritanya tentang persami kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya apartemen, itu kayak ceritanya tuh beragam gitu loh. Nggak tahu, kayak seru banget kalau gue ngedengerin cerita itu di kantor, apart, hotel kayak gitu-gitu. Itu kayak anjay, kayak apa ya, beragam-beragam gitu ceritanya. Kalau rumah kan hal yang wajar ya, karena ya semua tempat sih pasti ada penunggunya gitu loh. Kalau rumah kan cuma itu aja. Tapi kan kalau di gedung berlantai-lantai itu kayak gue tuh ngebayanginnya setiap eksistensinya itu, setiap lantai itu berbeda. Gue tuh sampai sekarang belum keturutan ya, pengen banget ngerasain challenge yang itu loh. Apa sih yang kita naik lift dengan nomor lantai acak, pencet acak yang katanya ganjil dulu, setelah ganjil habis itu genap kayak gitu-gitu, terus terakhir itu berhenti di lantai 5 atau lantai berapa gitu, gue lupa. Itu katanya nanti kalau misalnya berhasil kita bakal masuk ke dimensi lain. Katanya sih kayak gitu ya, gue nggak tahu. Gue pengen banget nyoba kayak gitu, cuma katanya harus nyari minimal 9 lantai. Nah itu, gue kemarin nyoba di hotel yang gue pernah nginep di hotel tuh cuma 7 lantai doang, gak pas nih. Jadi minimal harus 9 atau berapa gitu. Dan oh iya, gue gak pernah merhatiin cuy, kalau setiap gue kemana gitu, katanya sih kalau di Jepang sih katanya lantai 4 sama 13 ya, itu gak ada di liftnya. Pokoknya 1, 2, 3, 5, 6, 7 kayak gitu-gitu. Gue gak pernah merhatiin. Coba sih gue main kemana ya, ke gedung-gedung yang ada. Oh ke mall. Coba sih ke mall ada nggak ya kayak gitu. Katanya sih mitos-mitos kayak gitu. Katanya kalau misalnya kalau ada lantai 4, kita nunjuknya lantai 4 itu lantai ke dimensi lain atau apa gitu. Gua nggak tahu mitosnya. Nah itu gue pengen nyoba. Coba kapan ya? Coba deh, gue pengen kesana gitu. Tapi katanya sih malam nyobanya kayak gitu. Kalau malam kemana ya? Ke gedung apa ya yang sepi ya? Bingung coy. Kalau hotel kan rame 24 jam.
Ya nanti kita pikirin. Mungkin kalian ada ide nih ke gedung mana. Kalian bisa langsung aja komen-komen di kolom komentar ya. Gitu guys. Lanjut kita ke cerita kedua nih ya. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Ini datang dari email dari Adi ya. Judulnya adalah gangguan saat memancing. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Adi. Kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman horor. Dan kejadian ini kalau aku gak salah ingat itu setahun yang lalu, di hari Kamis malam Jumat. Tanggal serta bulannya itu aku udah lupa. Aku termasuk orang yang hobi memancing, apalagi mancing ikan lele di malam hari. Sore itu seorang temanku mengajakku memancing. Ya tanpa pikir panjang aku iyakan aja. Toh bosen di rumah karena istri dan anak lagi mudik ke Madiun. Oh ya, aku sampai lupa. Kejadian ini terjadi di Pekanbaru Riau. Waduh, jauh. Karena malam mau mancing, aku pun mempersiapkan semuanya. Mulai dari alat memancing, umpan, senter, dan sepatu boot. Dan selepas maghrib kami berangkat menuju lokasi. Setiba di lokasi kami pun memulai memancing. Hampir 2 jam kami memancing, hanya beberapa ekor yang kami dapat. Itu pun gak memuaskan dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke lokasi yang memang sedikit angker. Tapi jangan tanya soal ikannya, asal tahan saja. Pasti dapat banyak. Jam menunjukkan pukul 21:30. Kami sampai di lokasi dan kami pun segera mencari tempat masing-masing untuk spot memancing. Aku dapat posisi di bawah pohon bambu di sebelah jembatan yang sudah roboh. 10 meter di sisi kanan itu temanku. Nah, gak seberapa lama kami memancing, aku pun mulai strike pertama. Dan di situ gangguan mulai terjadi. Ada yang melempar pasir ke tempatku memancing. Aku yang lagi happy karena strike duluan, gak ambil pusing. Positive thinking. Mungkin itu temanku yang lempar, lagi kesel kali ya, karena aku dapat duluan. Jadi aku nyeletuk nih ke dia. Bro, jangan main lempar-lemparan kalau belum dapet mah. Temanku malah jawab, siapa yang lempar? Dan suara temanku itu jauh, kira-kira jaraknya udah 20 meter dariku. Dan mustahil dia bisa ngelempar pasir sejauh itu. Apalagi aku di bawah rimbunan rumpun bambu. Selang beberapa menit aku mendengar suara cewek nangis. Tapi aku cuek aja. Karena udah menjadi resiko setiap orang yang mancing di situ. Suara tangisan itu sangat jauh tapi sangat jelas. Aku memang cuek, tapi sedikit was-was takut tiba-tiba yang nangis itu di sebelahku. Kunyalakan senterku dan kusorot ke arah sekelilingku. Aman, pikirku. Terus temanku yang tadinya jauh, tahu-taunya udah di belakangku. Ya jelas, aku kaget, saking kagetnya aku sampai loncat aku ke sungai. Sampai basah semua pakaianku. Jadinya aku kasih hadiah temanku sumpah serapah. Gak inget aku itu lagi di tempat angker. Ku bilang gini, ngagetin aja kau. Lihat nih, basah semua. Ku sumpahin ketemu kunti kau. Tapi herannya temanku ini gak ketawa. Tapi wajahnya tegang karena takut. Terus dia jawab, kau dengar suara tadi apa enggak? Sambil menolongku naik ke darat. Dengar? Emang kenapa? Jawabku. Suara apa itu? Dia nanya balik. Paling suara orang mancing juga, jawabku. Berbohong takut dia kabur duluan. Manalah suara kunti itu kan? Dia menimpali. Enggak. Gimana sih? Logat-logat orang Sumatera nih. Oh, manalah
suara Kunti itu kan? Dia tanya. Enggak, jawabku lagi. Ya udah, pulang aja kita. Ini kan malam Jumat, nanti nampak pula yang aneh-aneh kita. Timpal temen aku. Ya udah, ayo pulang. Ku jawab, terus aku pun mulai berbenah perlengkapan pancingku. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, rumpun bambu bergoyang sendiri. Ku hentikan acara berbenah. Ku ambil senter dan ku coba untuk melihat apa yang ada di atas rumpun bambu. Ku sorotkan senter ke atas rumpun dan astagfirullah, itu ada si Mbak lagi duduk dan menatap ke arah kami. Tanpa pikir panjang, ku tarik tangan temanku dan lari ke arah tempat kami parkir motor. Dengan terburu-buru ku masukkan kunci kontak dan ku starter tapi gak bisa nyala. Ku coba engkol, tetap gak bisa. Ya akhirnya kami lomba lari sampai rumah. 1 jam lebih kami berlari tanpa peduli capek atau apapun lagi. Dan keesokan hari baru ku jemput motorku. Ya itu pun dengan ditemani beberapa orang teman. Dan yang lebih anehnya lagi, motorku bisa nyala dengan mudahnya. Padahal malamnya itu gak mau nyala. Tapi mau gimana pun tetap aja aksi nekat buat mancing di spot-spot angker kami lakukan lagi. Soalnya di sana banyak ikannya. Sekian dan terima kasih udah mau dibacakan cerita saya. Oke. Masih bandel ya berarti ya dia ya. Udah ditakut-takutin malah masih tetap mancing lagi di situ. Ya mungkin karena katanya banyak ikannya. Ya iyalah banyak ikannya, siapa juga mancing gitu di tempat angker ya. Lagian kalau kenapa sih mancing itu malam kok gak siang gitu. Ini yang masih menjadi aneh gitu loh. Emang ikan gak bobok gitu kan malam kok pada mancing. Kan enakan siang gitu, ikan pada aktivitas gitu kan. Wira-wiri di kolam, di laut, di sungai gitu. Kalau malam kan bobok ikan. Boboknya di balik batu. Kayak gitu-gitu. Masa iya bisa mancing? Mancing perkara iya. Disetanin akhirnya ya kan. Gue masih heran juga kenapa kok sukanya pada mancing malam gitu loh. Karena teman-teman gue itu kalau misalnya mau ngajak mancing gitu ya, maksudnya ada nih teman gue gitu, mesti kalau pas hari Sabtu gitu ya, kalau mau ngajak mancing itu ya Sabtu malam gitu. Jam 7 itu mulai berangkat. Pulang itu pagi gitu buat nyari ikan. Padahal mereka tuh mancing juga enggak seberapa banyak yang dibawa. Kebanyakan tuh dilepas lagi. Kayak ada kepuasan sendiri gitu mancing gitu. Kepuasannya apa juga gua enggak tahu gitu loh. Ya kalau dapat ikan mah enggak apa-apa, tapi kebanyakan mereka tuh dilepas lagi ikannya. Kayak gitu-gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Sudah 2 cerita yang gue bacain dan ini ceritanya dari Sumatera semua ya. Emang serem nih, Medan nih ya. Serem banget nih ceritanya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang serupa, kalian bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Kasih like di Noise dimanapun, kasih rating juga Podcast Kisah Horor di Spotify agar aku selalu rajin update cerita horor terbaru dan lebih semangat buat ngebacain cerita kalian. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Ana undur diri dan bye-bye.